depan deh. Mau itu bening di sini. Diri Ngadep ke kamera. ke Itu kuning biasanya. Tergantung HP-nya sih. Kemarin itu paling jauh berapa Mas? Kira-kira? HP-nya juga. Indoor. Siap-siap sisi. Tujuan tidak. Saya di belakang. oke. Mulai.
Sedikit. Yang itu. Lihat ya. Ya, itu bentuknya ada kayak surface-nya. Aman itu Surface itu air seal. Emang betul. Samsung TV. Selesai. Kena ini kena. Ya udahlah kena. Ini orangnya punya kena tuh. Yuk. 1, 2, 3. Kalau masih kena. Apa ini? Nah, 1, 2, 3. yuk, dulu sama-sama. Itu sebenarnya. Baik, untuk sistem dari robot berkaki 4 ini sendiri sebenarnya cukup kompleks ya, tergantung dari robot yang mana. Di sini kan ada beberapa jenis robot. Mungkin yang paling kompleks di sini tuh ada yang paling besar. Nah, sebenarnya sistem kerja itu dapat dibagi jadi 3. Jadi kayak sistem gimana cara dia itu gerak, atau kita biasanya bilang untuk sistem motionnya. Selanjutnya ada sistem perception, atau gimana cara robot itu bisa tahu di lingkungan itu ada apa. Nah, di sini mungkin nanti bakal menggunakan berbagai jenis sensor seperti kamera dan juga beberapa sensor lainnya untuk robot itu dapat mengetahui lingkungan di sekitarnya dan juga mengetahui dia ada di mana. Baru yang selanjutnya itu ada namanya navigasi, atau kita tuh mau robotnya tuh ke mana kayak gitu. Itu bakalan ada di sistem navigasi robot itu sendiri. Tingkat yang paling sulit dalam rancang bangun robot ini apa, Mas? Nah, untuk tingkat yang paling sulit sebenarnya cukup beragam ya, tergantung dari kegunaan robot itu sendiri. Jadi 3 robot ini kan masing-masing robot tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Khususnya di robot yang besar atau robot yang gede, itu tingkat kesulitannya terutama di bagian navigasi. Gimana cara robot dapat bernavigasi atau bergerak secara otonom untuk memetakan suatu tempat. Untuk robot yang kecil, mungkin tingkat kesulitannya lebih ke bidang machine learning atau artificial intelligence ya, untuk gimana cara robot dapat menerima input suara dari pengguna. Ini sudah diuji coba ke mana saja ya robotnya? Untuk robot yang besar itu sudah sempat diuji coba ke PLN di saya kurang tahu di Garuda mana, tapi udah sempat diuji coba di PLN. Tapi untuk yang kecil itu baru diuji coba di ITS, tapi sudah sempat kita bawa ke beberapa jenis pameran di Jakarta. Potensi robot di masa depan ini seperti apa ya? Untuk sebenarnya robot itu salah satu hal yang mungkin bisa dibilang sangat berpotensi untuk dikembangkan di masa depan.
Karena semakin kesini kita bisa melihat perkembangan teknologi yang makin maju dan juga penggunaan teknologi khususnya di bidang robotika makin kesini sudah makin banyak. Seperti halnya kayak mobil otonomus atau mungkin robot-robot pelayan. Mungkin salah satunya robot anjing ini juga masih bakalan banyak digunakan. Saya juga udah pernah melakukan pameran di beberapa tempat dan beberapa perusahaan juga tertarik untuk melakukan pengembangan robot ini, baik di bidang kelistrikan mungkin, atau di bidang pertambangan, atau mungkin di bidang oil and gas. Kedepan ingin menciptakan robot yang lebih dari ini seperti apa? Mungkin kalau saya sendiri, saya pengen bikin robot yang mungkin bisa jadi robot pelayan atau robot servis, itu bisa mungkin kayak ngambilin minum atau hal-hal yang lain mungkin yang bisa lebih advance, tapi dengan penerapan teknologi-teknologi yang tentunya makin ke depan bakal semakin maju. Jadi begini, robot berkaki 4 ini sebenarnya teknologi baru. Kalau dulu banyak robot itu menggunakan roda, sekarang dengan semakin berkembangnya mechanical dan elektronik, maka robot berkaki 4 itu menjadi sangat terjangkau. Nah, melihat hal itu, maka ada rekanan dari kami yang mensuplai beberapa peralatan ke PLN, ke industri juga. Nah, ternyata di situ di industri itu banyak memerlukan kehadiran robot-robot seperti ini, karena dengan adanya kaki, dengan menggunakan kaki, maka dia bisa melintasi medan-medan yang nggak harus rata. Jadi misalnya di bebatuan dan lain sebagainya, robot ini bisa diaplikasikan. Nah, dari situ kemudian kami bekerja sama dengan tekanan itu untuk mencoba memenuhi keinginan industri. Yang paling dekat ini adalah monitoring gardu di PLN misalnya, gardu induk di PLN misalnya, di mana dengan adanya sensor yang ditambahkan dan diprogram menjadi robot yang otonom, serta pengembangan teknologi menggunakan AI, maka robotnya bisa secara otonom jalan sendiri, kemudian mendeteksi kalau ada peralatan yang overheat dan melaporkannya ke perusahaan tersebut atau ke pusat kontrol. Baru kemudian nanti dilakukan action terhadap anomali tersebut, misalnya begitu. Atau bisa juga tidak hanya ke PLN misalnya, tapi ke pengolahan minyak atau apa, karena robotnya itu kita desain, kita tambahkan sensor akustik di mana dia bisa mendeteksi adanya kebocoran gas, kemudian seberapa besar kebocorannya itu bisa dideteksi oleh robot. Jadi kalau dari waktu pengembangan, kami mengembangkan ini intens paling sekitar 3 bulan. 3 bulan kami mulai mengembangkan, termasuk menambahkan sensor dan lain sebagainya. Yang sudah ready adalah robotnya sudah bisa jalan otonom, kemudian mendeteksi objek-objek yang overheat atau yang terdeteksi misalnya ada kebocoran. Selain itu kami juga menambahkan dalam waktu 3 bulan itu kami menambahkan untuk yang robot yang kecil yang biasa misalnya digunakan untuk tempat umum misalnya mall atau bandara, untuk menunjukkan tempat-tempat yang dituju menggunakan LLM, Large Language Model. Itu juga kami tambahkan kemampuan agar robot memahami bahasa natural manusia dan memberikan kesimpulan layaknya seperti manusia. Untuk lokasi-lokasi yang rawan seperti lokasi bencana, apakah robot ini dimungkinkan bisa membantu, Pak? Ya, memang ada keperluan untuk itu. Kami pernah menyiapkan semacam proof of concept ke Badan Penanggulangan Bencana, bagaimana robot digunakan untuk mencari korban. Jadi robot kami program, kami masukkan di situ artificial intelligence untuk mendeteksi, untuk membedakan antara korban dengan tidak. Harapannya adalah dengan menggunakan demo proof of concept itu bisa mengetahui bagaimana robot itu bisa digunakan untuk misalnya mencari korban ketika ada gempa atau ketika ada bencana. Karena dengan kemampuan mekanikalnya berupa kaki, itu akan sangat memungkinkan digunakan untuk bencana yang tidak bisa dilakukan oleh robot dengan menggunakan roda. Bisa digunakan misalnya di pegunungan, misalnya untuk nyari nyari KKB, nyari orang misalnya yang sembunyi di pohon atau dengan menggunakan sensor inframerahnya. Itu sangat memungkinkan.
dan itu akan sangat bermanfaat karena kalau menggunakan robot yang beroda tidak mungkin bisa digunakan di medan-medan yang tidak rata. Karena kemampuan dasar robot ini sudah bisa jalan di lingkungan yang tidak rata, kalau misalnya digunakan untuk menjinakkan bom sangat mungkin, tapi mungkin jalannya tidak otonom, itu sangat memungkinkan karena bisa di remote dari jauh, sehingga misalnya di remote kemudian nanti melakukan penjinaan bom itu bisa. Tapi kalau untuk ancaman yang lain yang paling dekat dengan sekarang adalah misalnya mencari musuh atau mencari barang berbahaya, misalnya kebocoran, nggak tahu yang apa yang deteksi dari kebocorannya itu yang merupakan berbahaya, itu sangat mungkin. Untuk kondisi iklim sendiri Pak, robot ini tahan pada suhu berapa untuk panas atau hujan atau banjir seperti itu? Robot yang besar itu punya standar proteksi sampai kalau di Indonesia sampai gerimis itu masih bisa. Jadi kalau lingkungannya cuaca cerah di outdoor itu sangat mungkin. Tapi kalau hujan itu gerimis itu masih bisa masih bisa robot untuk mentoleransi keadaan alam seperti itu. Tapi kalau yang kecil, robot yang untuk indoor itu memang cocok digunakan untuk indoor saja. Kalau digunakan untuk outdoor bisa, tapi yang kondisi cuaca cerah, tidak sedang hujan atau gerimis. Untuk masa depan robot di Indonesia sendiri seperti apa Pak nantinya Pak? Saya kira sangat bagus. Karena dengan kemajuan teknologi elektronik dan mekanik yang ada, itu kemampuan robot sangat meningkat dan harganya sangat murah. Dan di Indonesia pun saya kira kedepannya itu akan bisa untuk membuat robot sendiri. Yang kita pakai sekarang adalah buatan Cina, tapi kedepannya akan sangat mungkin itu bisa dibuat sendiri. Walaupun misalnya motor dan sensornya itu masih impor, tapi kalau bisa membuat sendiri pastinya bisa lebih murah dan bisa membuat yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Jadi kedepannya saya kira akan sangat cerah prospek untuk robotika di Indonesia. Kemudian yang lain, yang robot yang untuk domestik kami juga tambahkan lengannya sudah kami develop, tinggal kami integrasikan. Tapi secara sistem bisa kami nanti integrasikan sehingga robotnya selain digunakan untuk penunjuk arah juga bisa memegang barang-barang di situ. Misalnya nanti diminta untuk mengambilkan piring atau gelas, itu robotnya akan bisa menjalankan tugas itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.